Kemarin kita udah belajar bagaimana membuat profil yang menarik di freelancer.com. Nah, saat ini kita belajar bagaimana mendapatkan review yang baik di freelancer.com. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke teman-teman, saya Azen dari Syntax Studio. Di video ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan review di freelancer.com. Kalau teman-teman kemarin sudah nonton tentang bagaimana sih mendapatkan membuat profil yang menarik di freelancer.com, nah saat ini kita belajar bagaimana mendapatkan reviewnya. Kenapa sih review ini sangat penting di freelancer.com? Karena sejatinya review ini mempengaruhi alam bawah sadar klien kita atau calon klien kita untuk memilih kita. Dibandingin kalau misalkan kita memilih ada dua pilihan, antara yang mendapatkan review, ada yang punya review, mempunyai rating dengan yang tidak mempunyai rating. Itu kan sangat terlihat sekali perbedaannya kalau kita sebagai klien atau sebagai perusahaan melihat perbandingan antara yang punya review dengan yang tidak punya review. Itu akan kita memilih yang punya review. Karena apa? Karena kita sudah tahu dia itu sudah profesional dan sudah pernah mengerjakan review, dan sebagai perusahaan pun tidak khawatir untuk menggunakan jasanya dia gitu. Nah, ini bagaimana kita melakukan review? Karena kebanyakan dari teman-teman ini memulai di freelancer.com itu langsung ngebit project gitu. Nah, kalau kita ngebit project tapi kita nggak punya review atau kita nggak punya rating gitu, nah itu tidak akan, bisa jadi kita akan kalah dengan yang lain. Karena lawan-lawan kita nih atau yang ngebit project itu kan bukan cuma 1-2 orang gitu, tapi ada banyak banget yang ngebit. Nah, sedangkan kita ini bisa bilang baru dan tidak punya rating, sedangkan ngebit itu punya rating yang bagus-bagus. Jadi itu bisa jadi kita akan kalah di sana dan kita akan nggak bisa mendapatkan order dari klien tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih kita mendapatkan review atau rating di freelancer.com? Nah, cara yang mudah untuk mendapat rating adalah kita mengikuti kontes di freelancer.com. Nah, di freelancer.com itu kan nggak cuma ada Brit Project, tapi ada kontes juga. Walaupun teman-teman mungkin ada yang malas nih ikut kontes atau nggak mau ikut kontes, nah tapi di freelancer.com baiknya mengikuti kontes dahulu baru teman-teman mulai build project. Kenapa teman-teman harus mengikuti kontes? Karena di kontes ini kita bisa mendapatkan review dan mendapatkan rating di freelancer.com. Nah, kalau teman-teman buka di freelancer.com, nanti situ ada menu kontes. Silakan teman-teman browse saja. Banyak pilihan dari kontes-kontes yang udah tersedia di sana. Teman-teman bisa pilih kontes mana yang mau teman-teman ikutin. Saran dari kami yang pernah kami alami gitu ya, jangan memilih kontes logo desain. Walaupun teman-teman ahlinya di logo, teman-teman jagonya di membuat logo atau semacamnya gitu ya. Tapi kalau kami sarankan jangan bermain di kontes-kontes logo. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita main di kontes logo, biasanya itu banyak banget pesaingnya. Kadang yang input itu ada yang submit itu bisa 1.000, bisa 3.000, banyak banget gitu. Sedangkan kalian hanya paling butuh satu, dan itu harus melihat banyaknya dan harus memilih mana yang paling cocok. Kalaupun kita menang ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya kita menang kan agak repot. Nah, terus bagaimana biar kita terhindar dari kontes-kontes tersebut? Akhirnya cari kontes yang lain. Kalau saran dari kami sendiri, ikuti kontes dari UI UX, baik web design ataupun yang app-nya. Kalian teman-teman bisa cari gitu. Teman-teman bisa lihat di kontes-kontesnya. Cari kontes UI UX, nanti akan muncul tuh banyak banget. Walaupun teman-teman nggak bisa UI UX, itu nggak ada masalah. Karena apa? Kalau kata Om Rio gitu kan, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Nah, seperti contohnya saya gitu. Dulu 4 tahun lalu saya tuh pernah ikut kontes di freelancer UI UX. Nah, itu desainnya kayak gini nih. Nah, ini jelek banget ya desainnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kontes yang UI UX yang saya ikuti itu jelek banget, dan itu saya mendapatkan desain yang tadi itu mendapatkan dalam waktu berapa hari gitu, kontesnya saya lupa, tapi itu alhamdulillah gitu, hanya 3 desain itu dan jelek banget ya menurut saya itu, tapi alhamdulillah dapat $100 gitu. Nah, kenapa? Karena saingannya dikit, nggak terlalu banyak. Kalau beda dengan kita ikut kontes logo desain. Kalau kita ikut kontes logo desain, itu ada banyak banget yang ikut kontes dan ada persaingannya kan lebih ketat lagi. Nah, kalau teman-teman ikut UI UX yang seperti itu, bisa lebih mudah untuk teman-teman menang. Nah, terus kalau saingannya banyak nih di UI UX, pilih, kalau buat teman-teman masih baru di freelancer.com, jangan pilih kontes yang besar-besar. Walaupun kita berharap dapat nominal yang besar, dapat kontes yang besar, tapi jangan berharap ikut kontes yang besar dulu untuk baru-baru ini. Kalau teman-teman baru daftar, usahakan ikut kontes yang kecil-kecil dulu, misalkan yang $10, $20 atau sejenisnya gitu. Jadi jangan terlalu besar, nggak sampai $100. Teman-teman bisa ikut yang kontes kecil itu. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman ikut kontes besar yang hadiahnya sampai $100 atau $200, itu biasanya kan persaingannya dengan lebih profesional. Persaingan teman-teman dengan orang-orang yang lebih profesional dari teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman menggunakan kontes yang lebih kecil seperti $10 atau $5, $10 atau $20, teman-teman akan mendapatkan kontes atau persaingan dari kompetitor yang nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu profesional. Kenapa? Karena kalau profesional itu biasanya jarang banget ikut kontes yang kecil-kecil.
Nah, kalau teman-teman ikut yang kecil-kecil itu kan nanti teman-teman bakal mendapatkan kesempatan nih untuk menang, kesempatan untuk bisa mendapatkan review. Karena tujuan kontes ini sebenarnya bukan selain dapat hadiahnya, teman-teman itu tujuannya untuk mendapatkan ratingnya. Paling utama sih mendapatkan rating. Nanti kalau teman-teman mendapatkan rating, biasanya kalau dari pengalaman kami di Sintak, dari kontes yang udah kami ikuti, biasanya mereka mau jangka panjang. Biasanya setelah ikut kontes, kadang-kadang mereka meng-hire kita lagi nih di project. Jadi mereka udah menang kontes, kita udah menang kontes di kontesnya mereka, lalu mereka meng-hire lagi lewat bid project di freelancer.com. Nah, kalau kita udah beberapa kali di freelancer.com, nah biasanya mereka mengajak kita untuk hire langsung tanpa harus melewati freelancer.com. Jadi mereka langsung project kalau kita langsung tanpa harus freelancer.com. Jadi tujuannya dari ikut kontes ini bukan hanya mencari earning aja, bukan hanya mencari uangnya aja, tapi lebih diutamakan mencari ratingnya. Semakin baik atau semakin banyak rating teman-teman, ketika kita membid project di freelancer.com, itu kesempatan untuk dipilih itu akan lebih dominan, lebih unggul dibanding yang lain. Kalau kita lihat di freelancer.com, kalau kita ngebid project, itu pasti akan banyak banget yang ikut ngebid project. Nah, kalau misalnya kita punya review yang baik, itu akan mempengaruhi alam bawah sadar si calon klien ini untuk melihat kita, bagaimana sih keahlian kita dan sebagainya, nanti lebih berpeluang untuk mendapatkan project dari si company tersebut. Nah, seperti itu aja untuk materi hari ini. Kalau dirasa channel ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman sekalian, baik di Facebook ataupun dimanapun, agar channel ini lebih bermanfaat lagi kepada teman-teman yang akan membahas seputar freelancing dan web design. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.